Alhamdulillahi Rabbil salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. هيا بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lailatukum saidah, teman-teman, kaifa halukum? Alhamdulillah, khair Ustaz. Alhamdulillah. Kif mata yaumul fitri fil ghad am ba'da ghad? Yaumul Isnin. Naam, yaumul Isnin Ustaz. Yaumul Isnin insyaallah. Hal ماذا نقول؟ هل هناك خبر من الوزارة؟ نعم، خلاص من وزارة يعني في التاريخ 31 إن شاء الله. أنا لم أشاهد التلفز أو المعلومات في إنترنت فلذلك أسألكم. طيب، وبالحقيقة أنا 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 أريد أن أستعفيكم جميعا لأننا في العطلة لثلاثة أيام منذ يوم الأربعاء خامس والجمعة، ونستطيع أن نستمر دراستنا اليوم في يوم السبت، مع أن هذا اليوم عادة نحن في العطلة. Padahal biasanya hari Sabtu itu libur ya. Jadi mohon maaf banget teman-teman. Jadi jadwalnya agak berantakan ini ya. Karena kemarin ada perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dan insya Allah di beberapa pertemuan ke depan kita akan lanjut seperti biasa. Tapi nanti kita diskusikan apakah di hari raya kita akan masuk apa enggak gitu ya. Nanti aja ketika udah selesai pembelajarannya. Baik, hari ini ya Mustafa. Al-an ya Mustafa. Ya, ya Mustafa. Sekarang saya lagi di rumah sakit. Oh, ya Allah, antum di mustasfa? Mada hadas ya akhti? Ponakan. Oh, keponakan. Taib, taib. Wah, nanti lebaran di rumah sakit jadinya ya. Ya, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, hari ini sebagaimana biasa kita akan membahas tentang tasbih ya. Masih tentang tasbih, walakin min nahiyatin ukhra. Jadi dari segi yang lain ya. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar 3 tasbih. Al-awwal tasbih udah baca ya teman-teman ya. Tasbih tamsil. Yang kedua nanti tasbih dimni. Yang ketiga tasbih maklub. Ini sebenarnya pembahasannya ada 4 ya. Yang pertama ada tasbih tamsil, yang kedua ghairu tamsil. Tamsil atau ghairu tamsil itu gandeng. Yang kedua nanti dimni. Dimni dan ghairu dimni. Dimni itu tersirat. Lawannya dimni berarti sorih atau apa namanya tersurat. Dan yang terakhir nanti maklub. Tasbih yang terbalik. Tasbih maklub itu kebalikan dari tasbih-tasbih yang biasa kita pelajari. Taib. Kita mulai dari tasbih tamsil dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian tasbih tamsil adalah huwa makana wajhus syabahi fihi soratan muntaza'an min muta'addidin. Ini definisi dari tasbih tamsil. Tasbih atau penyerupaan yang keadaan wajah syabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Ya. Jadi poin pentingnya adalah wajah syabah dari tasbih tamsil ini terdiri dari 2 hal atau lebih gitu. Ini masih berkaitan dengan tasbih ditinjau dari segi wajah syabahnya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang tasbih ditinjau dari penyebutan wajah syabahnya. Ya kan, masih ingat ya?
Semoga masih ingat 4 hari yang lalu. Tasbih ditinjau dari segi penyebutan wajah syabahnya ada satu, mufas, mufassal, ya. Yang kedua Sama. mujmal. Ah, ada Mujmal. mufassal, ada mujmal. Kemudian yang mujmal terbagi menjadi khafi dan jali. Nah, nanti coba di murojaah teman-teman ya. Itu tasbih ditinjau dari segi penyebutan wajah syabahnya. Nah, hari ini kita akan belajar tasbih ditinjau dari segi jumlah wajah syabahnya gitu. Jadi wajah syabahnya ini terdiri dari banyak hal apa enggak? Kalau wajah syabahnya ini terdiri dari banyak hal, min muta'adidin, baik dari isnen atau aksar min isnen, itu nanti disebut dengan tamsil. Kalau terdiri dari satu hal aja yang biasa kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu disebut dengan tasbih ghairu tamsil. Itu ya. Untuk lebih memahaminya, silahkan perhatikan beberapa contoh berikut. Oke, teman-teman silahkan perhatikan ya. Wal ma'u yafsilu baina zahri raudi fi syattaini faslan. Kabisati wasyin jarradat aidil kuyuni alaihi naslan. Oke. Di sini teman-teman lihat coba. Wal ma'u yafsilu baina zahri raudi fi syattaini faslan. Nah, ini musyabahnya itu segini nih. Yang atas ini musyabah. Kabisati wasyin jarradat aidil kuyuni alaihi naslan. Ini musyabah di segini. Adapun ada tasbihnya kaf. Lah wajah syabahnya ini dibuang. Nanti wajah syabahnya dapat kita ketahui dari membandingkan keadaan antara musyabbah dan musyabbah bih. Seperti itu. Untuk artinya, wal ma'u yafsilu baina zahri raudi fi syattaini faslan, sungai yang memisahkan taman bunga itu pada kedua pinggirnya. Oke, ini saya artikan satu-satu aja ya biar lebih jelas ya. Bentar. Wal ma'u di sini maksudnya adalah air, sungai ya. Sungai atau air, yafsilu memisahkan baina zahri raudi antara taman bunga. Ini sebenarnya bunga yang ada di taman gitu ya. Bunga yang ada di taman ya, maksudnya taman bunga. Jadi ada taman bunga, terus tengahnya itu ada air yang mengalir. Fishatto ini di kedua pinggirnya. Syatta ini dua pinggirnya faslan dengan benar-benar memisah. Jadi ada taman bunga yang di tengahnya itu dialiri air. Terus taman bunganya tadi berada di kedua pinggir dari sungai tersebut. Nah, keadaan yang seperti itu tadi diserupakan dengan bisa tiwasyin, jarodat aidil kuyuni alaihi naslan. Diserupakan dengan bisa tiwasyin itu baju sulaman, ya. Jarodat aidil kuyuni alaihi. Ini ya, bisa tiwasyin itu baju sulaman yang dihamparkan segini. Ini bisa ini hamparan. Wasyin itu baju sulaman. Baju yang ada motif bunga-bunganya kayak gitulah. Ya. Jarodat aidil kuyuni alaihi naslan. Sedangkan di atasnya tergeletak sebilah pedang yang telah terhunus dari sarungnya. Jarodat ini melepaskan aidil kuyun tangan-tangan yang memegang pedang itu alaihi di atasnya naslan dari sarungnya. Jadi antum bayangkan nih, ada kain, ya, kain itu di tengahnya ditaruh pedang, yang mana di antara dua pedang itu ada sulaman-sulaman yang berupa bunga, dan pedangnya tadi dihunus dari sarung pedangnya, jadi dia itu terbuka gitu. Nah, jadi keadaan sungai yang di pinggirnya itu ada bunga-bunganya itu ditasbihkan atau diserupakan dengan keadaan pedang ya. Keadaan pedang yang dihamparkan di atas kain yang ada motif-motif bunganya.
Contoh di atas merupakan tasbih tamsil karena menyerupakan keadaan air sungai yang berada di tengah taman yang dihiasi oleh bunga-bunga warna-warni dengan pedang berkilauan yang dihunus dan diletakkan di atas kain sutra yang bersulamkan aneka warna. Nah, gini, untuk lebih memahami tasbih tamsil itu untuk bisa melihat ini ya. Penyerupaan contoh di atas. Penyerupaan contoh di atas bukan hanya satu perkara. Ya, antum antum ini ya apa namanya? Bandingkan. Mak ini diserupakan dengan apa? Maknya diserupakan dengan pedang kan? Mak air ya, atau sungai itu diserupakan dengan sebilah pedang yang telah terhunus dari sarungnya. Yang mana dia itu memisah. Memisah di sini ya diserupakan dengan dia tergeletak di tengah-tengah kain itu tadi. Fisyatta ini faslan. Baina zahri rodi fisyatta ini di antara dua pinggir yang ada bunga-bunganya. Taman bunga yang apa namanya berada di antara sungai itu diserupakan dengan ini ya, apa namanya baju sulaman yang dihamparkan, dan dari situ kita bisa memahami bahwa oh ini adalah keadaan dari musyabbah, keadaan yang kita peroleh dari penyerupaan musyabbah terhadap musyabbah bih kayak gitu. Ya, itulah tasbih tamsil. Jadi ada banyak hal yang diserupakan di situ antara musyabbah dan musyabbah bihi. Ini contoh lainnya ya. Di Al-Quran, di surah Al-Baqarah, antum bisa cek nanti ya di ayat 17 sampai 19. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Permisalan mereka orang-orang munafik kamasalil ladzi istauqada naron itu seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu. Nah, ketika api itu menerangi sekelilingnya, dhahaballahu binurihim. Allah menghilangkan atau mematikan cahayanya wa tarakahum fi dhulumatin dan membiarkan meninggalkan mereka dalam kegelapan la yubsiruna, mereka nggak dapat melihat. Ini apa namanya tamsil dari keadaan orang yang munafik yang apa namanya seolah-olah menampakkan keimanan padahal tidak. Gitu. Nah, disitulah tasbih tamsil. Perbandingan dari tasbih tamsil adalah tasbih ghairu tamsil. Tasbih ghairu tamsil contohnya apa? Ya mudah sekali. Misalkan ya eh, Zaidun loh. Oh, sebentar teman-teman. Zaidun kalbadri fidyai misalkan. Nah, ini wajah syabahnya kan fidyai aja. Nah, itu menunjukkan bahwa wajah syabahnya ini tidak diambil dari keadaan yang banyak, dari banyak hal. Jadi laisa muntaza'atan min muta'adidin. Kalau tamsil tadi kan maka nawajhu syabafi suratan muntaza'an min muta'adidin. Jadi sifat atau gambaran yang diambil dari banyak hal. Entah banyak hal cuma dua ataupun lebih dari dua. Kalau nggak lebih dari dua, cuma satu, itu nanti disebut dengan ghairu tamsil. Apa namanya? Bentar. Kala muka kal asali misalkan. Wah, kalimat-kalimatmu, tutur katamu itu seperti madu. Dalam hal apa? Dari segi manisnya. Fil hulwi misalkan. Nah, fil hulwi ini kan cuma satu hal. Dia tidak diambil dari surah muntaza'ah min muta'adidin. Contoh lain. Contohnya banyak sekali yang biasa kita buat itu. Ya. Misalkan khadduka. Khadduka apa namanya? Mawar itu apa teman-teman?
Mal arabiyah mawar. Khadduka. Wardah. Oh Wardatun. iya. Khadduki aja ya cewek soalnya. Khadduki wardatun. Wah, pipimu itu bunga mawar itu. Dalam hal apa? Misalkan fil fil launi dari segi warnanya. Nah, fil launi ini kan tidak diambil dari surah muntaza. Min muta'adidin enggak. Ya cuman satu ini aja. Jadi intinya kalau dia diambil dari surah muntaza min muta'adidin, baik muta'adidinnya ini isnen atau aksar min isnen, berarti itu tamsil. Contoh lain, tasbih tamsil, kalau di durusul balaghah, sebentar teman-teman ya. Mana contohnya? Waduh, bentar. Tamsil makan wajah syabah. Ini, bentar saya tulisin ya. Gak ada soalnya di sini. Ini contoh tamsil yang ada di durusul balaghah. Contohnya banyak sekali sebenarnya. Cuman saya bawa ini aja teman-teman. Durusul balaghah. Kitab-kitab yang lain di rumah ya. Laha. Nah, ya Allah. Nah, ini waqad laha fi subhi as-suraya. Mungkin teman-teman sebagian pernah dengar ya. Ini sangat terkenal, maksudnya sering sekali dijadikan contoh. Waqad laha fi subhi as-suraya. As-suraya kama taro. Atau kama turo juga bisa. Kama taro. Kaun kutin. Ya, beginilah belajar balaghah. Isinya syair. Kaun kutin mula. Oh, kaun kudi ya diidhofahkan teman-teman. Afwan. Kaun kudi mulahiyatin mulahiyatin hina nawwaro. Ya, hina nawwaro. Taib. Waqad laha fis subhi as-suraya. Waqad laha sungguh telah terlihat fis subhi di apa ya? Pagi hari as-suraya bintang suraya. Kama taros bagaimana kamu melihatnya? Nah, bintang suraya yang terlihat di pagi hari itu kaun kudi mulahiyatin itu seperti sebongkah mulahiyah. Mulahiyah ini apa namanya? eh Pohon anggur ya. Hina nawaro ketika berbunga. Jadi gini, antum ini musyabah ya, yang pertama musyabah. Antum bayangin suraya. Suraya. Musyabah B, antum bayangkan munkut mulahiyah. Munkut mulahiyah itu sebongkah anggur, pohon anggur yang baru berbunga gitu. Nah, bintang suraya itu kan banyak teman-teman ya. Dan antara satu bintang dengan yang lain itu kan tidak menempel. Keadaan yang seperti itu, ukurannya sama antara satu bintang dengan yang lain, keadaannya tidak menempel, itu seperti keadaan bunga dari pohon anggur ya. Ketika masih berbunga itu kan keadaan bunganya itu kecil-kecil, sama ukurannya. Kemudian antara satu bunga dengan yang lain itu tidak terlalu menempel gitu. Tidak terlalu menempel tapi juga tidak terlalu jauh. Nah, di situ poinnya. Jadi menyerupakan keadaan. Makanya tadi dikatakan bahwa tasbih tamsil itu yang keadaan wajah syabahnya terdiri dari gambaran.
Nah, gambarnya seperti itu. Jadi gambaran Suroya atau bintang Suroya pada waktu pagi yang terlihat itu posisi-posisinya dia yang berjajar, kemudian apa namanya ukurannya itu hampir sama, tidak terlalu menempel tapi juga tidak terlalu jauh. Itu seperti bunga dari pohon anggur yang tidak menempel, tidak terlalu jauh. Ukurannya juga hampir sama. Nah, itulah yang disebut dengan tasbih tamsil. Dan contohnya masih sangat banyak. Teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Oke, itu tadi tasbih tamsil dan goiru tamsil. Intinya itu juga termasuk dari tasbih ditinjau dari segi wajah syabahnya. Kalau wajah syabahnya diambil dari surah muntazah min muta'adid, baik isnain atau aksar, maka disebut dengan apa namanya tamsil. Kalau tidak, ya kebalikan dari itu, maka disebut dengan tasbih goiru tamsil. Jadi malaisa kadalik katasbihin najmi bidirham kalau di apa Durusul Balaghahnya gitu. An najmu kadirhami. An najmu itu bintang kadirhami. Coba teman-teman, ini wajah sabahnya apa? Bintang itu seperti dirham. Dari segi apanya? Menurut antum? Fil? Fi apa? Fit taman. Gimana maksud? Sama. Sama apa berharganya maksudnya? Berarti bintang itu laksana dirham dari segi harganya. Sama-sama berharga Nilai, maksudnya gitu. nilai Oh, atau nilai. Oh, dari ya segi nilai. Selain itu, mungkin ada opsi lain, teman-teman. Teman-teman udah pernah lihat dirham belum? Jangan-jangan belum. Saya juga belum sih. Lama, Cuma Ustaz. bisa bayangkan ya. Kenapa? lama, lam Udah. manzur. Tahu. Dirham itu kan ya kayak uang koin itu kan. Ya coba nanti teman-teman ya. Apa cek dirham ya apa. Insya Allah bentuknya itu kayak koin-koin itu. Nah kalau menurut saya ya itu yang pertama ya. Bisa kita tinjau dari segi kesamaannya itu adalah bentuknya. Di sama-sama bulat dari jauh itu. Ya kan. Yang kedua dari segi sofa. Sofa itu apa ya? Kayak beningnya gitu. Ini sama-sama dari jauh terlihat putih, bersih gitu. Dari segi bersihnya. Baik dirham ataupun najem ini kan sama-sama terlihat bersih, terang gitu kan. Atau dari segi ukurannya tadi, bukan ukuran apa namanya bentuk ya. Dari segi bentuknya sama-sama misalkan bulat atau ya lonjong gitu kan. Terlihat dari jauh. Nah, itu tidak diambil dari apa namanya? Surah muta'adidah. Tidak bukan surah muta'adidah tetapi ya laisa kadzalik, bukan seperti itu. Wajah sabahnya satu aja. Itu disebut dengan tasbih tamsil dan goiru tamsil. Kalau ini goiru tamsil. Baik. Pembahasan kedua hari ini tentang tasbih dimni. Tasbih dimni itu tasbih yang implisit. Ini kan dari kata domina ya. Dimnan. Ini tersimpan gitu. Maksudnya tersimpan itu di situ ada tasbih tapi tidak diperlihatkan kalau itu tuh tasbih. Biasanya musyababihnya nanti itu berupa seperti kayak apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kayak peribahasa itu kata-kata hari inilah. Seperti kata-kata hari ini musyababinya. Oke, kita bahas dulu definisinya ya. Tasbih dimni adalah tasbih yang musyabah dan musyababinya tidak disebutkan secara gamblang, tapi dapat dipahami dari konteks kalimat. Nah, berarti kan tasbih yang secara implisit, bukan eksplisit. Oh ini musyabah, ada tasbih, ada musyababih. Enggak. Dan itu kayak bukan tasbih, tapi ada tasbihnya di situ. Andaikan kita buat tasbih bisa gitu maksudnya. Biasanya tasbih dimni ada dua kalimat. Dua kalimat itu yang berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya secara langsung.
Di dua kalimat, yang keduanya ini bisa berdiri sendiri dan tidak punya alaqoh atau kaitan secara langsung. Dan biasanya kalimat yang kedua menjadi hujjah atau argumen untuk rasionalisasi kalimat yang pertama. Ya, kalimat yang kedua maksudnya itu musyabah bih ya. Itu tuh kayak kata-kata, kayak peribahasa gitu. Oke, di sini kita bahas. Tarjun najata walam tasluk masalikah. Inna safinata la tajri alal yabasi. Tarju kamu berharap an najata, kesuksesan, walam tasluk masalikah. Sedangkan kamu itu tidak menempuh perjalanan menuju kesuksesan itu. Nah, di satar kedua, ini nanti jadi musyababahnya. Sesungguhnya yang namanya kapal atau perahu itu tidak akan bisa mengalir, akan bisa jalan di atas sesuatu yang kering, di atas tanah. Jadi inna safinata la tajri alal yabas ini kan seolah-olah kayak peribahasa gitu ya. Dan ini nanti menjadi musyabah bih. Jadi kalau kita tasbihkan itu kayak gini. Mengharapkan kesuksesan tanpa usaha gitu jalannya. Mengharapkan kesuksesan tanpa usaha itu laksana perahu yang berjalan di atas tanah. Ya nggak mungkin. Jadi wajah sabahnya nanti apa ya, sama-sama nggak mungkin itu, sama-sama mustahil. Jadi tarjun aja tawalam tasluk masalikaha ka kamisli as-safinati la tajri alal yabasi. Nah, mungkin kalau dibuat tasbih jadinya kayak gitu. Namanya tasbih dimni. Nah, lawannya tasbih dimni ya ghairu dimni, tidak implisit. Nah, ini artinya udah ada ya. Kamu berharap kesuksesan tapi kamu tidak jalan-jalan menuju perjalanan itu, sehingga kapal laut tidak mungkin berjalan di atas tanah kering. Nah, ya. Contoh lain. Ida watar tamro'an fahdar adawatah mayazro asyauka la yahsud bihi inaban. Oke. Oke. Di sini di satar kedua, kita langsung ke satar kedua aja ya. Man orang yazro yang menanam asyauk duri, lam yahsud, maka dia tidak akan mungkin untuk menuai inaban, anggur. Menanam duri kok pengen anggur kan nggak mungkin. Ini peribahasa maksudnya adalah orang yang menanam kebencian, eh, apa namanya ya sesuatu yang nggak mengenakan lah. Pasti nanti juga akan menuai sesuatu yang nggak enak gitu. Nah, sementara musyabah bihnya itu musyabahnya adalah idawatar tamru'an fahdar adawata. Jika kamu salah memperlakukan orang, hati-hati terhadap permusuhannya. Jadi kalau dibuat tasbih kurang lebih kayak gini. Kalau kamu memperlakukan orang dengan buruk, hati-hati terhadap permusuhannya. Itu nanti layaknya orang yang menanam duri dan berharap dapat anggur. Nah, itu kan nggak mungkin. Nah, keduanya dari contoh yang pertama, contoh yang kedua, ini wajah sabahnya berada di wajah sabahnya tidak disebutkan ya, wajah sabahnya tidak disebutkan. Karena memang tasbih ini itu seperti itu, wajah sabahnya tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya musyabah dan musyabah bih, tapi tidak berkaitan secara langsung. Dari semua contoh di atas tidak ada hubungan makna secara langsung antara kalimat pertama dan yang kedua. Ini namanya satar awal ya. Yang kanan ini satar awal, ini satar sani. Ini nggak ada kaitan langsung. Namun apabila diperhatikan lebih jauh bahwa kalimat pertama dianalogikan dengan kalimat kedua. Kalimat yang kedua berupa pernyataan yang lebih mudah dipahami maknanya dan dijadikan dalil untuk kalimat yang pertama. Nah, ini kalau di sini kayak gitu. Nah, kalau saya memahaminya yaitu tadi, kalimat yang kedua itu kayak peribahasa dari kalimat yang pertama. Baik, itu tadi tasbih zimni ya. Kalau yang goirum timni ini banyak sekali yang seperti sudah kita buat di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu. Dan tadi anajmu kadirhami. Ini enggak dimni, jelas ini. Tidak implisit tapi jelas eksplisit. Yang terakhir pembahasan hari ini tentang tasbih maklub.
Ada yang tahu nggak ini? Maklub itu artinya apa, teman-teman? Maklub. Dari kata kolaba ya. Maknanya apa? Bolak-balikan apa? Nah, Oke, ini kan isim maf'ul ya. Kalau kolaba kan membalik. Berarti kalau maklub artinya apa? orangnya. Kolaba kan membalik. Kayak gini lah misalkan. Doroba kan memukul. Kalau madrubun dipukul. Kalau kolaba membalik, maka maklubun Dibalik. Terbalik. terbalik atau dibalik. Maksudnya gimana? Sesuatu yang biasanya jadi musyabah, itu jadi musyabah bih. Dan biasanya yang jadi musyabah bih jadi musyabah. Jadi balik aja. Kenapa dibalik? Nah, di sini dijelasin nih. At-tasbihul maklub huwa ja'lul musyabbah musyabbahan bih. Tasbih maklub itu menjadikan musyabah menjadi musyabah bih biddi'ai dengan klaim, dengan anggapan anna wajah syabahi, bahwasanya wajah syabah titik temu dari musyabah dan musyabah bih itu aqwa wa adhar fihi, itu lebih kuat pada musyabahnya. Gini. Sebentar, sebentar. Biasanya ya, yang namanya khoduki wardatun. Ini yang lebih kuat biasanya kan apa namanya? eh Wardatunnya kan. Biasanya yang lebih kuat warna merahnya itu loh. Fil launi atau fil ahmari, fil humrati lah. Bentar. Khoduki pipimu itu layaknya bunga mawar di dalam warna merahnya. Jadi kalau dia belum maklub, ini belum maklub teman-teman ya. Saya masih membuat contoh yang Ini kenapa ya? Kok aneh yang jadi hostnya? Terputus kayaknya dari ustadznya deh. Dengan Ustadznya keluar ya. Iya ibu, kayaknya kelempar ya. Kayaknya jaringannya trouble. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat, ibu sehat. Alhamdulillah. Saya lagi di rumah sakit ini. Masya Allah, siapa yang sakit? Keponakan Bu. Oh, iya. Hmm. Ibu asli mana Ibu Wiwi? Dari Tasik. Oh, Tasik. Tasik. Iya, Iya. anjing. Hmm. Kalau Ibu dari halo mana? teman-teman. Nah, Ustaz. Waduh, sinyalnya Masya Allah. Nantazir Oke, Ustaz. waduh. Oke, siap. Udah kelihatan lagi teman-teman ya. Hilang. Ya, mohon maklum teman-teman ya. Di problem sinyal beberapa hari ini di sini.
Lanjut. Syarihnya udah ada. Lama Ustaz, غير منظور. Oh, bentar. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir ini tasbih maklub ya, ini tasbih terbalik. Jadi tasbih maklub menjadikan posisi musabbah sebagai musabbah bih dengan anggapan atau klaim wajah syabah dan musabbah bih lebih kuat. Biasanya wajah syabah itu kan yang lebih kuat, Pak. Tapi ada idea atau klaim bahwa wajah itu lebih kuat dan lebih jelas di musyabbah. Jadi kayak yang saya buat contohnya tadi, duki kalwardati fil humrati. Itu kalau misalkan rahnya lebih, yang jadi musyabbah adalah wardahnya. Al wardatu ka khodiki fil humrati. Nah, contohnya di sini ka'annan nasima firriqati akhlaquhu. Halo. Aduh, sabar lah hari ini. Ka'anna nasima firriqati akhlaquhu. Nasim itu angin yang apa namanya, pelan itu ya, angin sepoi-sepoi. Itu diibaratkan atau ditasbihkan dengan akhlak. Dari segi kehalusan. Biasanya akhlak seperti angin sepoi-sepoi gitu kan. Dari segi kehalusannya. Nah ini di anginnya musyabah, akhlaknya jadi musyabah. Misalkan lagi nih yang mudah. Biasanya anda itu kal asadi gitu ya. Nah ini tinggal dibalik teman-teman. Zaidun kal asadi. Karena eh, kurang sedikit ya, kurang sedikit. Insya Zaidun kal asadi. Itu balik dari al asadu. Kayaknya kita harus mungkin kan ini sinyalnya. Al asadu ka Zaidin. Jadi di dibalik yang aslinya jadi musyabah jadi musyabah bih, jadinya musyabah bih jadi musyabah karena ada iddia atau klaim anggapan bahwa keberanian si Zaid itu melebihi si Asad. Awalnya kan Zaidun kal asadi fi syaja'ah. Nah ini dibalik karena lebih kuatnya Zaid dari segi syaja'ah atau keberaniannya. Misalkan ya, antum sering terawih kan? Kalau terawih di lingkungan Nahdlatul Ulama itu biasanya ada kalimat Al-Badru Muhammad ya kan? Al-Badru Muhammad. Nah ini juga tasbih aslinya Muhammadun Badrun kan gitu. Muhammad itu laksana bulan purnama. Ini dibalik karena bulan purnama itu kalah dengan Nabi Muhammad dari segi kesempurnaannya dan lain-lain sebagainya, dari segi dianya ya. Jadinya dibalik Al-Badru Muhammad.
Muhammad. Karena ada iddia atau klaim bahwa Nabi Muhammad itu lebih kuat daripada Al-Badr dari segi kesempurnaan, dari segi diaknya, nurnya. Itu bisa dipahami tasbih maklub. Bisa ya? Oke. Nah, sebelum kita akhiri nih, saya pengen antum buat tasbih maklub. Tasbih maklub kan mudah ya. Nah, ini setiap peserta ada udah jadi tas maklubnya. Ya Cek. Ustaz, kafaitum. Taib. Ya ukhti Asmar, tafadhali. Ofan iza akhtautu Ustaz. La Matalan. basa. Nata'alam ma'an. Muhammad tasja'u minal asadi. Hadza sok. Muhammad itu apa? Lebih berani Tasja'u. daripada singa. Hmm. Oh gitu. Muhammad lebih berani daripada singa. Itu menurut saya kok ini ya apa namanya? Bukan tasbih Laisa maklub minat ya. tasbih. Jadi kalau iya, laisa minat tasbih. Tasbih aja Oh, enggak. ini anta tasja'u minal asadi. Itu asa bukan laisa. Laisa. Ini aja.
singa al aslinya kan anta kal itu tinggal atau al asaduka anta. Jadinya yang babe jadi musabah. Yang musabah jadi musabah. Tinggal balik. Oke, coba buat lagi satu lagi ya. Kita ke ukti. Muhammadun kasyamsi. Hmm. Ukti udah dapat contohnya? Muhammadun kasyamsi. Nah, itu antum balik ukti. Asyamsu So asamsu. Muhammadun ka fil eh asamsu ka nggak jadi itu Muhammad. nggak usah sebut nifid. Bin nuri. Asyamsu ka Muhammad. Oke. Muhammad Fidyai atau Finnur. Baik. Atau ya bisa. Jadi yang aslinya Muhammad Kasyamsi itu antum balik. Fidyai bin nuri. Oh, bin nuri. Akhi Musanna. Tafadhali akhi Musanna. Udah jadi apa belum ya? Ukti Asmar gimana? Jadi Nah, Ustaz, jarib marah tanya. udah buat lagi. Apa nih tuh? Baik, Eh, in tafadhali. Jarib. inna syamsa Lah, tudi'u ka ainika fidyai. Kayfa hadha? oke bisa tuh. Ya, bisa. Kayak gitu. Jadi tinggal dibalik aja. Ya kan? Itu belum maghrib nih, Oke, harus bisa, bisa. dibalik lagi. Baik. Udah, Matahari. itu udah masuk. Oh, oh iya, tuh. Hmm. Jadi biasanya itu yang lebih kuat kan mataharinya ya dari segi apa? Dianya itu kan. Nah, itu yang lebih kuat itu mata kamu dari segi dianya. Oh, oh iya ya. Ngapain tuh Ustaz? Oke, alhamdulillah. Jadi intinya Jadi, yang lebih kuat itu harus musabah bi hawanya awalnya. oh Ya, gimana? Ada yang tanya? iya itu belum paham sih sebenarnya di situ. Yang dikuatkan itu musabahnya atau musabah binya Ustaz? Kalau mau gelap itu. Oke, ya. Jadi tasbih itu kan apa namanya? Wajah syabahnya itu merupakan pertemuan titik temu antara musyabah bi. Nah, antara musyabah bi ini pertama kali. Kemudian ketika yang lebih kuat dari musyabah akhirnya dibalik gitu. Ketika dibalik otomatis musabah kan sekarang jadi musabah be, ya kan? Jadi pada pada akhirnya sebenarnya yang kuat adalah musyabahnya gitu. Yang nggak lebih kuat dijadikan musyabah. Aslinya ngainuka kasyamsi fidyai. Karena yang lebih kuat asyams. Tapi ketika ada anggapan mata kamu ini lebih kuat dari dia, maka dibalik. So, ini fidyai. Nah gitu. Supaya tinggal dibalik aja.
pertanyaan Susan, pertanyaan lanjutan teman-teman. Belum ada? Ya, insya Allah kita Kalau lanjut di begini, pertemuan berikutnya. oh, hmm, Apaan Ustaz? Nggak jadi. Iya. Kalau begini bisa gak yang merubah tasbih maklub ya? Misalkan mantarokal wirda bahwa kirdun, bukan Mas. Mantarokal wirda kal kirdi gitu. Ada Ah, ya. mantarokal wirda kal kirdi Hmm, seperti itu. ya. Bisa gak dirubah jadi tasbih maklub? Bisa. Al-Kirdu man tarokal wirda kayak gitu. Monyet itu adalah orang yang meninggalkan zikir gitu kan. Wirid. Maksudnya gitu kan. Aslinya kan orang yang Iya. meninggal wirid itu, layaknya monyet. Ini dibalik Iya. aja. Pokoknya ya itu tadi kuncinya ada anggapan atau iddia, anggapan atau klaim bahwa si musyabah ini lebih kuat dari musyabah bih yang akhirnya dia dibalik. Dan klaim ini kan sifatnya ya gimana ya, subjektif namanya klaim kan. Hmm. Ya, kita lanjut insya Allah di pertemuan berikutnya. Nanti misalkan ada yang ditanya lagi terkait dengan materi hari ini bisa disampaikan di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya nanti kita kabarkan lagi kapan, karena menyesuaikan juga dengan kondisi yang ada di sini ya. Mohon maklum teman-teman, semoga bisa dipahami, berkah, bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, jangan lupa mengerjakan itu ya. Apa namanya? 5 tugas tasbih itu yang mursal, eh mujmal, mufassal dan balik. Ditunggu nggih. Dikirim ke nomor saya. Oke, syukran semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.